semua yang ada malam hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan untuk mendengarkan firman. Kami berdoa bila Tuhan akan mengurapi kami semua, urapi para hamba-hambamu, urapi pembicara kami, urapi setiap kami yang mendengarkan, supaya apapun yang kami lakukan, doa-doa kami itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada mujizat terjadi, ada pembaruan terjadi, ada kegerakan yang terjadi, ada api Roh Kudus akan membakar kehidupan kami semua, supaya apapun yang kami lakukan di dalam gereja kami, ada terobosan yang baru karena Roh Kudus Allah ada bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dan kami akan membuka doa pada malam hari ini yang dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada selanjutnya acara berikutnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bergabung di dalam doa. Walaupun kita terpisah jarak, tetapi kita satu di dalam kasih Tuhan. Satu di dalam roh. Kita menyembah Raja atas segala Raja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, mari satukan hati kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu waktu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita merasakan tenang. Kami perlu Engkau Tuhan, urapi setiap kami, berkati kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Suaranya hilang. Berkaryalah Roh Kudus di setiap hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang baik. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan.
jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan udah dan juru selamat berkat hatilah di setiap nafas, di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesuslah yang ku perlu, di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesuskah yang ku perlu, kami perlukan di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesuslah yang ku perlu, kami perlukan di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan. Yesuskah yang ku perlu, Yesuskah ku perlu, Yesus segalanya, hanya Yesus kami perlukan, kami rindukan, kami haus akan Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami perlu Kau Yesus, Kau sumber pengharapan kami, Kau gunung batu kami, kota benteng kami yang teguh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau segalanya. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau segalanya yang kami perlukan Tuhan. Engkau segalanya yang kami perlukan. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami yang teguh. Hanya kasih-Mu yang kekal di dunia ini. Tidak ada kasih yang terindah, tidak ada kasih yang kekal, hanya kasih Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengurapi kami semua. Malam hari ini kami perlu jamahan-Mu, kami perlu jamahan-Mu Tuhan, kami perlu Roh-Mu Tuhan, mengalir lebih lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tidak ada
hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau karya terbesar-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya-Mu, karya terbesar. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, kami naikkan hati kami di hadapan-Mu, Yesus. Kaulah segalanya, Yesus yang kami sembah. Kau perisai ke gunung batu kami yang teguh. Haleluya, Kau sumber pengharapan kami, Kaulah segalanya. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Sebab Kau yang layak dimuliakan, Yesus. Ya dalam, ya dalam.
bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, urapan-Mu mengalir, menjamah setiap kami, menjamah setiap hati. Oh Tuhan, Kau baik. Kiaralah, siaralah, yaralah, yaralah, oh Yesus, siaralah, yaralah, yaralah, kiaralah, yaralah, dalam segalanya. Dialah yang manis kami, Dialah yang manis kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, amin, selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau bertahta di atas pujian orang-orang yang mengasihi-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, seantero Jawa Timur, kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau di setiap tempat kami Tuhan. Dan ada pujian penyembahan yang naik di hadapan Engkau. Malam hari ini di rumah-rumah kami, segala pujian ini hanya kami berikan bagi Engkau Yesus. Kami beri yang terbaik bagi Engkau. Dari Kalimantan, dari Makassar, seluruh Jawa Timur menyembah kepada Tuhan. Dan seberapa bisa dijangkau oleh Zoom ini Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji Engkau, kami memberi yang terbaik. Dan hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh Engkau baik. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah lewat kehidupan Pak Obed bagi kami. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Dan kami semua diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh, senang sekali kita ketemu pada saat ini menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya perkenalkan Pak Obed ada malam hari ini bisa bersama-sama dengan kita sekalipun dalam Zoom. Pak Obed yang akan melayani kita dari Departemen Doa Nasional. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Obed buat kesediaannya. Kita percaya berkat firman Tuhan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Saya persilakan. Baik, puji Tuhan. Shalom Elohim. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian, para pendoa yang luar biasa. Bapak Ibu, tentu saya tidak perlu banyak memperkenalkan diri karena
Jawa Timur itu tempat saya ya, tempat saya bertumbuh, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan di dalam pelayanan ya. Jadi bukan saya ada di rumah yang lain, tapi saya ada di rumah sendiri untuk Jawa Timur ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu kita, kalau saya melihat waktunya kurang lebih sesuai dengan rundown doa kita malam ini kurang lebih 30 menit ya. Baik, saya beri judul firman malam ini dalam waktu yang singkat. Saya berdoa, I pray to God. Saya berdoa kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan ini akan menolong kita untuk tidak lagi melihat doa sebagai hal yang biasa-biasa, ya, sebagai sebuah paksaan. Tapi doa itu seharusnya menjadi kesukaan kita, ya. Doa bukanlah karunia untuk orang tertentu, tapi doa seharusnya menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, karena itu maka malam ini saya belajar, hari-hari ini saya sedang belajar membuat riset bagaimana melihat gereja sidang jemaat Allah ini sebenarnya biasanya dikenal dengan sleeping giant, ya, raksasa yang sedang tidur. Itu sebabnya saya beri judul renungan firman malam ini sebelum kita masuk dalam syafaat kita, membangun GSJA dari tidur, membangun gereja sidang jemaat Allah dari tidur, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oke, dasar pijakan kita dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 ya. Ini saya tidak membaca sebab waktu kita yang singkat, sebab ada bagian-bagian yang saya ingin tekankan Bapak Ibu sekalian. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 itu dikisahkan tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun di sebuah kolam. Dia ada di kolam itu menantikan malaikat Tuhan datang dan menggoncang kolam itu. Dan orang yang pertama kali terjun ke dalam kolam itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, saya berharap dan saya berdoa kebenaran ini atau cerita di dalam Alkitab ini adalah cerita yang kita semua sudah pernah mendengarnya. Nah, ini adalah kolam Bethesda ya, kolam Bethesda. Ya, ini yang sekarang menjadi reruntuhan. Kalau Bapak Ibu belum pernah ke Holy Land, saya menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini adalah kolam Bethesda dan ini gereja Santa Ana, ya. Dipercaya ini adalah rumah dari ibu dari Maria, ya, Maria ibu Yesus, ya. Oke. Nah, ini adalah reruntuhan dari kolam Bethesda yang ada banyak serambinya dan orang lumpuh ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu melihat khusus ayat 8, perhatikan. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, ada 3 suku kata di sana. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Bangun, angkat tilam, dan berjalan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari 3 suku kata ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah, mana yang paling sulit? Bagi orang yang lumpuh selama 38 tahun. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, kalau on-site saya bisa memberikan kesempatan, tapi karena waktu kita, mungkin ada yang menjawab bangun, itu lebih sulit. Mungkin ada yang menjawab angkat tilam, angkat tempat tidurnya, itu lebih sulit. Ada yang mungkin menjawab berjalan, itu lebih sulit bagi orang yang lumpuh. Tapi pada waktu saya menyelidiki kebenaran ini, saudara-saudara sekalian, maka saya menemukan bangun itu lebih sulit daripada mengangkat tilam dan berjalan. Sebab orang lumpuh ini selama 38 tahun menantikan kolam itu. Kalau kolam itu digoncangkan oleh malaikat, dan kalau dia bisa masuk, maka tentu dia sudah tidak ada lagi di sana. Dia tidak mampu bangun. Jadi kalau bangun, maka angkat tilam dan berjalan otomatis akan terjadi. So malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin membangunkan semua kita, para pendoa, ya, para pendoa yang join malam ini. Kita nggak boleh terlena, kita nggak boleh tidur. Justru dalam masa-masa ini adalah masa di mana kita harus bangun dari tidur kita. Terima kasih buat amennya. Kalau kita mau melihat breakthrough, kalau kita mau melihat terobosan, dengar, angkat tilam dan berjalan, artinya ada mujizat. Ini tidak akan pernah terjadi kalau orang lumpuh ini tidak ambil tindakan iman untuk bangun.
Maka kalau kita mau melihat breakthrough, terobosan di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, bahkan dalam bisnis dan pekerjaan kita, kita harus bangun. Nah, karena itu maka malam ini saya ingin menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah tahap-tahap kegerakan Tuhan hari-hari ini. Ya, dan saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, ada kenapa saya tulis di sana Pentakosta kedua. Pentakosta kedua karena pada peristiwa Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem, berkumpul 120 murid di sana. Dan itulah Pentakosta pertama. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan mereka membuat hal-hal yang dahsyat. Pelayan mereka diurapi dengan luar biasa. Dan kemudian masuk kepada masa Pentakosta kedua. Kenapa Pentakosta kedua? Setelah revival yang hebat di Pentakosta pertama, maka kemudian gereja bergerak dengan luar biasa, tapi setelah itu gereja tertidur, Bapak Ibu. Gereja tidak lagi mengalami mujizat, tidak ada lagi terjadi perkara-perkara yang hebat. Maka pada tahun 1904 sampai 1906 di Azusa Street, oleh hambanya yang bernama William Joseph Seymour. Orang ini berkulit hitam, bekerja sebagai penjaga rel kereta api dan juga sebagai pelayan restoran. Dia berdoa 3 hari dan 3 malam. Dia mendapat lawatan Roh Kudus yang luar biasa dan dia mulai berglosolalia. Dia berbahasa roh. Dan ini adalah awal dari gerakan karismatik. Ya, ini di Springfield, ya di Missouri. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya bangga saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah, sebab Gereja Sidang Jemaat Allah adalah pionir dari gerakan karismatik, Saudara-saudara. Saya berdoa supaya semua bangga melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah. Lalu tahun 1904 di Wales, Inggris, seorang pekerja yang bernama Evan Robert bekerja di tambang batu bara. Perhatikan ya, revival yang terjadi itu bukan lewat para pendeta, tapi orang-orang yang bekerja sederhana, Saudara. Selama 13 tahun dia berdoa dan membaca firman Tuhan, dan pada akhirnya terjadi revival yang luar biasa. Seorang bekerja di tambang batu bara, tapi kalau dia hidup dekat dengan Tuhan, Saudara, kalau dia hidup suka berdoa, merendam diri dalam hadirat Tuhan, revival terjadi. Di Korea Selatan pada tahun 1910 di Korea Selatan mereka juga suka berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka terjadi revival di Korea Selatan. 1927 di Uganda terjadi suatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena ada orang-orang yang berkedudukan, para pejabat, mereka korupsi lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian mereka bertobat, mereka minta ampun, revival terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bahwa revival, kebangunan rohani itu terjadi. Ada banyak. 1946 terjadi revival di Taiwan oleh karena mereka menggabungkan pray and praise and worship. Ada doa dan penyembahan, maka revival. Oke, bisa di-mute gitar yang ada suara itu bisa membuat delay. Masih unmute, jadi tolong di-mute sebentar. Oke, thank you. September 1965, perhatikan Bapak Ibu. 1965 terjadi kebangunan rohani di Soe NTT. Di mana itu? Di Indonesia. Doa malam bersama diikuti sekitar 200 orang. Tiba-tiba terdengar angin kencang melanda mereka dan mereka mulai mengalami lawatan Tuhan. Tiba-tiba ada mobil pemadam, seperti bunyi mobil pemadam kebakaran, saudara-saudara. Lawatan Tuhan terjadi di Soe. Dan seharusnya sejak 65 Indonesia menjadi negara yang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena tidak dijaga pada akhirnya hilang. Bagaimana supaya kita bisa bangun dari tidur? Ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang kita perlu perhatikan bersama Bapak Ibu sekalian. Number one, yang pertama, kita harus tingkatkan berkumpul dan bersekutu bersama saudara seiman di dalam doa, di dalam kerinduan akan janji-janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berkumpul bersama di dalam
kerinduan bersama berdoa. Maka kita ada program bersama itu. Kita harus memiliki doa bersama setiap hari 1 jam. Memiliki doa puasa bersama seminggu sekali. Ini kita sedang melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan pekerjaan kunjungan ilahi revival, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus meningkatkan kesukaan membaca dan merenungkan firman Allah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, bagaimana jemaat mula-mula mereka suka berkumpul dan mendengarkan pengajaran para rasul. Setiap PI membaca seluruh Alkitab minimal 1 tahun sekali dan jemaat 2 tahun sekali. Tapi mohon maaf, di Makassar seluruh jemaat sudah berulang kali menuntaskan pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap tahun, karena kami punya program membaca Alkitab setiap hari, dan ada grup WhatsApp jemaat dan mereka melaporkan setiap hari membaca Alkitab. Jadi saya bisa melihat bagaimana pertumbuhan jemaat yang luar biasa ketika mereka membiasakan diri mereka membaca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang ketiga, kita harus tingkatkan waktu atau jam doa kita. Harus kita tingkatkan, saudara-saudara. Saya selalu mengatakan kalau kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Kalau mau mendapatkan hal yang lebih besar, kita tidak boleh melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka hasilnya tetap sama. Tapi kalau kita melakukan hal yang berbeda, lebih dari sebelumnya, maka hasilnya juga berbeda. Setiap PI berdoa minimal 1 jam sehari, jemaat 30 menit sehari, tapi itu idealnya 1 jam. Maka diadakanlah pelatihan doa dan firman, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan harus ditingkatkan. Karena kita melihat bagaimana revival terjadi di berbagai negara, tidak hanya dengan satu cara, tapi dengan cara yang lain. Ada yang melalui pertobatan, ada yang melalui doa, membaca firman, pujian, penyembahan, praise and worship. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan semua bagian di dalam gereja dan pelayanan kita. Yang kelima, hidup di dalam kekudusan, pertobatan kita harus kita tingkatkan. Bapak Ibu, mari ajarkan kepada jemaat untuk hidup dalam kekudusan. Kita semua para pendoa hidup dalam kekudusan. Dan kita harus bertobat, Bapak Ibu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami revival. Kita tidak akan pernah mengalami perkara-perkara supernatural menjadi natural kalau kita hidup di dalam dosa. So, Bapak Ibu perhatikan. Itu Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga. Nah, kenapa disebut Pentakosta ketiga? Ketika hamba-hamba Tuhan sedang berdoa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam doa lalu kemudian ketika lawatan Tuhan terjadi, lalu ini yang banyak gereja sedang prepare gerejanya. Ya, jadi ada berita bahwa sedang terjadi Pentakosta ketiga, dan berita Pentakosta ketiga, lawatan Tuhan akan nyata lebih dahsyat dari Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua. So, mari kita bangun dari tidur kita. Saya mau beritahu dulu, saya mulai membuat riset, saya menemukan dulu itu ada gereja-gereja yang lain dari denominasi lain, belajar dari gereja sidang jemaat Allah, saudara. Sekarang justru gereja belajar tempat yang lain. Ayo kita bangun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi pada saat Pentakosta ketiga? Siapkan diri kita masing-masing. Nggak boleh terlena, nggak boleh leha-leha, nggak boleh malas. Ketika Pentakosta ketiga terjadi, maka bumi penuh kemuliaan Allah. Habakuk 2 ayat 14, dasar pijakannya. Bapak Ibu nanti silahkan baca di sana. Bumi penuh dengan kemuliaan, Sekinah. Bapak Ibu kalau dengar Sekinah glory, maka ada seorang Yahudi sedang berdoa, lalu kemudian Tuhan mulai menyatakan kebenaran kepada dia. Yahudi mesianik yang percaya kepada Yesus. Dia melihat bahwa bukan lagi Sekinah glory. Sekinah glory awan kemuliaan Tuhan yang menuntun umat Tuhan di padang gurun di atas. Tapi bukan sekarang, bukan lagi Sekinah glory, tapi Kail glory. Artinya kemuliaan Tuhan itu bukan lagi ada di atas, tapi ada di tengah-tengah orang percaya, saudara-saudara. Ada di tengah-tengah gerejanya. Maka gereja kita, gereja sidang jemaat Allah, ibadah harus ibadah yang hidup penuh dengan api Pentakosta, saudara-saudara sekalian. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan dicurahkan secara besar-besaran. Yoel 2 ayat 28.
Jadi jangan kaget kalau anak-anak muda sekarang mereka bisa berbahasa roh. Luar biasa, hari-hari ini luar biasa saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga yang kita lakukan adalah pelayanan 3 generasi akan dipakai Tuhan bersama-sama. Kalau dulu kita berpikir setelah generasi Abraham meninggal, mangkat, baru kemudian muncul generasi Ishak. Setelah generasi Ishak sudah tidak ada lagi, baru muncul generasi Yakub. Sekarang tidak boleh. Sekarang dalam Pentakosta ketiga, 3 generasi harus melayani bersama-sama. Generasi engkong, amah, generasi orang tua, kemudian generasi anak, dan generasi cucu. Tiga melayani. Dan di Makassar kami sedang menyiapkan itu, dan ada beberapa keluarga yang sudah 3 generasi melayani dalam gereja. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang keempat, dalam Pentakosta ketiga, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi pelipat gandaan goncangan. Pada waktu saya mendapatkan berita ini, saudara-saudara, sebelum terjadi COVID-19. Jadi, akan terjadi goncangan yang hebat. Dan di tengah goncangan akan terjadi pelipat gandaan mujizat. Jadi berita tentang goncangan yang hebat, multiplikasi goncangan, bukan berita yang menakutkan. Karena di tengah-tengah berita pelipat gandaan goncangan akan terjadi pelipat gandaan mujizat bagi orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kelima, akan terjadi mega harvest, akan terjadi penuaian besar. Yoel pasal 2 ayat 32. Maka saya melihat hari-hari ini jiwa-jiwa berdatangan Bapak Ibu Saudara, tuaian jiwa sedang terjadi. Gereja yang suka berdoa, Tuhan akan datangkan jiwa-jiwa. Really, serius Bapak Ibu, ya. Gereja yang kuat di dalam doa, jiwa-jiwa akan datang, akan memenuhi setiap ibadah. Kami dalam ibadah kami ruang udah sesak Bapak Ibu, ya. Jiwa-jiwa datang ketika terjadi kehidupan doa dan firman dalam gereja, jiwa-jiwa akan datang. Yang keenam, Yesus akan segera datang. Yesus datang kembali. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya akan cepat karena waktu kita. Apa yang harus kita kerjakan pada saat Pentakosta ketiga? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, maka setiap daerah sekarang ini sedang melakukan doa bersama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri. Kita berdoa bersama, yes. Berdoa sendiri, yes. Tapi berdoa bersama juga harus kita lakukan. Ya, jadi doa korporat, keluarga-keluarga membangun mesbah. Karena hanya mesbah yang berkenan kepada Tuhan, itu yang menarik api Tuhan turun. Saya mau ingatkan, tidak semua mesbah bisa menarik api Tuhan turun. Hanya mesbah yang berkenan kepada Tuhan yang bisa menarik api Tuhan turun. Yang kedua, banyak istirahat di dalam hadirat Tuhan. Buat sabat dengan Tuhan. Sabat itu tidak banyak aktivitas, hanya bersekutu, rendam diri dalam hadirat Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Bapak Ibu bisa catat ayat-ayatnya, dan saya tidak kupas panjang dan dalam karena waktu kita. Lalu kemudian yang ketiga, banyak berserah dan mengandalkan Tuhan. Berhenti mengandalkan kemampuan sendiri. Andalkan Tuhan semata. Mengandalkan manusia bisa kecewa. Karena Alkitab bilang, andalkan diri sendiri, andalkan manusia celaka. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Nah, saya tunjukkan dengan cepat kebangunan rohani di Korea Selatan. Di Korea Selatan setiap hari paling sedikit ada 15 gereja baru. Pada tahun 1955, 1 juta orang Kristen dan 4.000 gereja. 1965, 2 juta orang Kristen dan 8.000 gereja. Terjadi multiplikasi karena ada revival tadi, saudara. 1975, 4,3 juta orang Kristen dan 16.000 gereja. 1986, meningkat menjadi 10 juta orang Kristen dan 32.000 gereja. Menurut sensus penduduk beberapa tahun silam yang saya dapatkan data, saya belum update, 20 juta orang Kristen dan 60.000 gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, lalu saya mau buka data kepada kita. Realita, denominasi terbesar itu ada di Korea Selatan. Ya, denominasi gereja terbesar ada di Korea Selatan. EOG, Assemblies of God, gereja sidang jemaat Allah, lahir di Amerika. Tapi gereja terbesar EOG itu ada di Korea Selatan. Gereja Baptis lahir di Amerika, tapi sekarang gereja Baptis terbesar ada di Korea Selatan.
Metodis lahir di Inggris, tetapi gereja terbesar Metodis juga ada di Korea Selatan. Saudara-saudara perhatikan. Presbyterian lahir di Scotland, tetapi sekarang Presbyterian terbesar juga ada di Korea Selatan. Pertanyaannya, why? Mengapa Korea Selatan menjadi pusat denominasi terbesar di dunia? Jawabannya, pray. Doa. Doa besar kuasanya. Kok nggak ada aminnya? Haleluya. Perhatikan ketika Tuhan membuat lautan luas kering bagi orang Israel. Ketika Daud berdoa, Tuhan mendatangkan kemenangan atas Goliat. Ketika Nabi Elia berdoa, Tuhan mendatangkan kekeringan di Israel selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika Elia berdoa, Tuhan mendatangkan api dari langit dan membakar korban persembahan. Ketika Daniel berdoa, Tuhan menutup mulut singa yang buas. Ketika jemaat Yerusalem berdoa, Tuhan melepaskan Petrus dari penjara tanpa diketahui oleh penjaga penjara. Ketika Paulus dan Silas berdoa, Tuhan mendatangkan gempa di penjara. Doa besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, hanya orang yang bisa bertahan, adalah orang yang berdoa. Atau saya balik kalimatnya, hanya orang yang suka berdoa yang bisa bertahan dan mengalami mujizat. Saya akan tutup dengan ini. Yakobus pasal 15 ayat 17. Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Elia bukan manusia luar biasa. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, saudara-saudara, ini kebenaran yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang membedakan doa kita dengan doa Elia? Yang membedakan doa kita dengan doa Elia adalah karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Kita berdoa asal, kita berdoa malas, saudara-saudara. Maka kita tidak bisa melihat api Tuhan turun. Elia berdoa hanya melihat awan sebesar telapak tangan, tapi karena dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan kuasanya. Api Tuhan turun. Lihat statement saya, pintu sorga akan terbuka bila kita bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, ya, ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka langit menurunkan hujan. Nah, langit di sini tidak menggunakan kata sky, tapi heaven, saudara-saudara, sorga. Saya berdoa, saudara-saudara, kita akan melihat revival terjadi. Kita akan melihat open heaven, pintu sorga terbuka. Dan Tuhan nyatakan perkara-perkara hebat. Tuhan nyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Jangan berhenti berdoa. Saudara-saudara, yang membedakan doa kita dengan doa Elia. Elia berdoa bersungguh-sungguh. Alkitab berkata, kepalanya ada di antara kedua lututnya. Nah, saya menyelidiki yang pola ini hanya ada 2 kegiatan. Kepala di antara kedua lutut. Mohon maaf. Yang pertama, seorang ibu yang melahirkan. Seorang ibu yang melahirkan seperti kepala ada di antara kedua lututnya. Dan ketika seorang ibu melahirkan, dan kemudian dia akan mendorong anaknya keluar. Ketika anaknya belum keluar, dia tidak akan pernah menyerah. Sekalipun sakit, sekalipun susah, dia akan terus berjuang sampai anaknya keluar. Itu namanya sungguh-sungguh. Itulah yang dilakukan oleh Elia, saudara-saudara. Jadi ini prinsip ini yang harus ada. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat atas doa-doa kita. Tuhan memberkati. God bless you. Saya berdoa Tuhan menolong kita semua dan kita bangun dari tidur kita, sebab saya percaya, I believe, saya percaya lawatan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat sedang Tuhan siapkan bagi gerejanya. Gereja Sidang Jemaat Allah di Jatim 1 akan mengalami revival yang luar biasa. God bless you, God bless you, God bless you. Amin. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu dalam waktu yang singkat ini secara on-site, online, yang berkumpul secara hybrid malam ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, semua kami mendapatkan kunjungan yang sama, berkat porsi yang sama. Tidak ada yang dilawan, tapi kami semua dilawan. Sehingga revival terjadi di setiap gereja tempat kami melayani dalam nama Yesus.
Kami sudah berdoa. Haleluya. Ya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Departemen Doa Daerah 1 Jatim. Terima kasih banyak Pak Obed. Kami semua sangat diberkati. Saya secara pribadi diberkati. Dan saya percaya kita lagi dalam thread yang sama. Terus menantikan kuasa Tuhan, kebangunan rohani. Dan kita percaya dimulai dari revival, personal revival. Itu mulai dari diri kita dan akhirnya bisa secara bersama-sama. Saya percaya bahwa yang hadir malam hari ini terbakar. Amin. Sebelum terbakar, terbangun dari tidur. Amin. 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 Kita percaya bahwa Tuhan sedang menggerakkan kita. Api Roh Kudusnya sedang melawat kita. Ya, kita jangan jadi penonton, tapi kita mau ada di dalamnya. Kita mau lawatan Tuhan terjadi. Amin. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di setiap gereja kita. Terjadi di setiap keluarga kita. Bahkan terjadi yang pertama-tama di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Ada keinginan yang besar untuk menyembah Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ada keinginan yang besar untuk datang dan merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja. Bukan lagi kita berdoa karena kita punya beban persoalan. Tetapi doa-doa kita adalah kita berkata, Tuhan, lawatlah bangsa kami. Tuhan, lawatlah gereja kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Kami berdoa, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu, Tuhan, terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Haleluya. Saudara, kita mau masuk di dalam doa-doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan kalau hari ini Tuhan beri kita sehat, Tuhan mau kita jadi pendoa. Tuhan mau kita bersehati, bersepakat bersama-sama, berdoa dengan penuh kuasa, berdoa dengan penuh semangat, karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan pakai kehidupan kita. Tuhan lawat setiap kehidupan kita. Dan mujizat Tuhan, penuaian jiwa-jiwa juga terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk Yesus. di dalam doa kita pada malam hari ini. Haleluya. Doa tabernakel yang Yonggi Cho lakukan di Korea. Ini kita akan terapkan di dalam gereja kita masing-masing. Di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Dan malam hari ini kita akan menyerukan itu, kita akan menyuarakan itu. Biarlah itu menjadi hidup di dalam hidup kami masing-masing. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, kami masuk di dalam pelataran Tuhan. Kami mau di sana Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Karena kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Yesus sudah lakukan kemenangan di atas kayu salib, yaitu dosa kami. Yang Tuhan sudah salibkan di dalam hidup kami masing-masing, supaya kami bisa mendapatkan kemenangan. Itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami ini bisa boleh dilawat oleh Tuhan. Salib Tuhan, biarlah itu akan memenuhi dalam hidup kami. Pikiran kami yang berdosa, perkataan kami yang berdosa, tindakan kami yang berdosa, tidak berkuasa lagi dalam hidup kami masing-masing pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, setiap kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai jemaat Tuhan, bisa boleh itu disucikan dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, ini boleh terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Sekarang ini, karena hidup ini bukan aku lagi, tetapi hidup ini Yesus yang hidup dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan malam hari ini juga untuk kemenangan yang Tuhan beri
bagi kami, kemenangan atas setan, roh-roh jahat yang menguasai kehidupan kami, yang menguasai gereja kami, yang menguasai mungkin jemaat kami, yang menguasai setiap lini-lini kehidupan kami. Tuhan, di atas salib-Mu, Engkau sudah patahkan, Engkau sudah putuskan dalam nama Yesus. Kami berdoa bahwa salib-Mu lebih besar lagi. Di dalam salib-Mu kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kami kuat karena kuasa Tuhan ada di sana. Roh-roh ayat ada dalam dunia ini ya tidak lebih besar daripada roh yang ada dalam diri kami masing-masing, yang Tuhan beri itu dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan yang mengikat kami, yang mengikat setiap jemaat, yang mengikat setiap segala sesuatu pelayanan-pelayanan, kami berdoa, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar itu terlepas dan kami bisa boleh bebas, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan di dalam hidup kami, biarlah otoritas Allah, kuasa Allah yang ada dalam hidup kami, supaya kami bisa boleh pergi kemanapun kami boleh berada, ada otoritas Allah yang terjadi dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu, kami tidak takut lagi terhadap kuasa-kuasa iblis manapun Tuhan di dalam dunia ini, karena Tuhan punya kuasa lebih besar atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga kemenangan-kemenangan yang terjadi di atas kayu salib, melalui kayu salib penyakit kami akan disembuhkan. Kami tahu bahwa kami menang atas semua penyakit yang ada. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menanggung semua segala penyakit di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami bisa sembuh. Kami kuat, kami sehat. Tuhan, kami berterima kasih karena kesehatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Malam hari ini Tuhan kami berdoa, terutama Tuhan membawa ibu kami, Subagio, Tuhan, mama dari Pendeta Markus, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau akan menolong pemulihan terjadi. Kami berdoa, Tuhan, biar dia pemulihan terjadi atas pemasangan ringnya, Tuhan, jantungnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar jantung ini akan sehat daripada Ibu Subagio, sehat dan juga sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, jadikanlah Ibu Subagio sebagai pemenang-pemenang di atas sakit penyakit. Kami berdoa juga Tuhan, buat kami semua jemaat-jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini juga mereka dalam kondisi mereka yang sakit, badan mereka yang juga terganggu. Hamba berdoa dari wilayah 1 hingga wilayah 7 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit di atas kayu salib. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan hari ini juga dalam nama Yesus, supaya mereka boleh kuat kembali melayani Tuhan, mereka boleh tetap ada dalam jemaat, mereka juga tetap dalam pelayanan karena kesembuhan terjadi. Kami berdoa memerintahkan sakit apapun Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam tubuh mereka, keluar di dalam nama Yesus, karena tubuh ini adalah milik Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, karena salib-Mu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kutuk Tuhan terlepas, segala kutuk apapun Tuhan terlepas di atas kayu salib, dan berkat Allah, berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan memenuhi seluruh kami semua. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menanggung semuanya itu di atas kayu salib. Kutuk apapun kami akan menerima berkat Abraham di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya berkat-berkat itu mengalir dalam hidup kami masing-masing setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan dan tahun demi tahun. Kami menikmati anugerah Tuhan, berkat-berkat Allah yang kami terima. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengucap syukur. Kami membawa doa ini Tuhan di pelataran ini. Semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kemenangan-kemenangan sudah Engkau lakukan, dan itu kami terjadi di atas kehidupan kami masing-masing. Dengan iman kami percaya, kami meraih itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, melalui kegerakan Roh Kudus,
bagi bangsa kami berdoa Tuhan. Bahkan untuk suku-suku terasing yang ada di Indonesia ini, Engkau melihat mengampuni kami Tuhan. Ketika masih ada Allah lain di hadapan-Mu. Bahkan Tuhan, ketika kami tidak lebih mengasihi Engkau dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika bangsa kami mengandalkan orang-orang kuat, orang-orang berpengaruh, sehingga tidak lagi mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan bangsa kami. Kami rindu Tuhan, Engkaulah yang menjadi satu-satunya Tuhan atas bangsa kami. Engkau yang melawat bangsa kami, yang membukakan pintu-pintu pekabaran Injil, sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa. Mereka semua akan bersujud di hadapan Allah, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ketika bangsa kami tidak hidup takut akan Engkau, sehingga setiap kami tidak menghormati nama-Mu. Tuhan, pengampunan daripada Tuhan atas bangsa kami, itu adalah anugerah yang kami nantikan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap kami Tuhan, memiliki kerinduan untuk senantiasa menikmati hari perhentian bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, sehingga setiap kami memiliki hari-hari Sabat, sehingga setiap kami menemukan ada Tuhan yang hidup, yang menjadi Raja dan pemimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur oleh karena orang tua kami boleh berada di dunia ini. Baik itu orang tua yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kami tetap mau menaruh rasa hormat kepada mereka ya Tuhan. Karena mereka wakil-wakil Allah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hidup mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan anugerah Tuhan. Dinyatakan bagi hidup mereka. Mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu. Sehingga setiap orang tua kami menjadi orang tua yang berbahagia. Kami juga berdoa untuk para orang tua rohani kami, para gembala sidang, para mentor yang ada. Tuhan menolong mengurapi kehidupan para hamba-Mu ini. Pakai kehidupan mereka, pakai kehidupan keluarga mereka untuk menolong lebih banyak orang lagi. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Urapi mereka dengan segala yang terbaik daripada Tuhan, sehingga sukacita-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden beserta jajarannya hingga RT RW ya Tuhan. Tuhan Allah yang memberkati mereka, taruh roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, ampuni Tuhan. Ketika di dalam setiap hati kami menyimpan kebencian satu dengan yang lain, antara sesama, antara keluarga, ada rasa sakit hati, kecewa yang masih disimpan. Saat ini kami mau lepaskan semua itu di dalam nama Yesus. Bangsa kami, bangsa yang diberkati dengan damai sejahtera, mengasihi satu dengan yang lain, mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa kami. Ampuni ketika bangsa kami masih jatuh di dalam perzinahan. Tuhan, Engkau menolong, anugerah-Mu lebih daripada cukup ya Allah kami. Dan Engkau menolong juga Tuhan bagi bangsa kami. Ampuni ketika setiap kami masih saling menyombongkan diri, saling menuding, menjatuhkan satu dengan yang lain. Ampuni Tuhan, ampuni, sehingga setiap kami punya hati mau saling mendahulukan satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, setiap roh dusta yang ada di tengah-tengah bangsa kami, semua itu kami tolak di dalam nama Yesus. Karena kami tahu roh kebenaran Allah itulah yang kami butuhkan, itulah yang tinggal dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu, kami bangsa Indonesia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu setiap apa yang ada pada kehidupan kami itulah yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjauhkan hati kami dari segala iri hati. Kami mau menjauhkan hati kami dari segala keinginan untuk merebut milik orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hati yang penuh ucapan syukur oleh karena kebaikan-Mu, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa bangsa kami ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Sungguh ketika firman-Mu dibagikan, hati kami berkobar-kobar, hati kami menyala-nyala, dan kami menginginkan Tuhan, apa yang pernah terjadi di dalam kisah para rasul, apa yang pernah terjadi dalam hidup Elia, dan juga nabi-nabi-Mu Tuhan, yang kami baca dan renungkan di dalam firman Tuhan, yang kami tahu selama ini Tuhan, kiranya hal itu juga boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami minta api kebangunan rohani membakar hati kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Bangunkan kami dari tidur yang pulas Tuhan, sehingga kami Tuhan terbakar oleh api Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 1 Jatim Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan ada satupun dari kami, hamba-hamba-Mu yang Tuhan lewatkan. Biar kami semua boleh mengalami revival dalam hidup kami. Kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami Tuhan, bagaimana hati dan hidup kami dikobarkan oleh karena Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya ketika sebagai hamba Tuhan, kami mengalami revival, maka kami akan membawa api itu Tuhan kepada seluruh jemaat yang kami layani. Kami berdoa, api-Mu Tuhan membakar seluruh sidang jemaat yang kami pimpin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah kami semua, jamah gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah 1 Jatim Tuhan. Mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 7. Kami berdoa Tuhan, rasa lapar dan haus akan Tuhan ada pada setiap kami gereja-gereja-Mu Tuhan. Sehingga kami menginginkan Engkau untuk bergerak di dalam gereja kami. Menginginkan Engkau bergerak di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya kami akan bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan kami akan melihat bagaimana api yang sama ketika Pentakosta terjadi dalam kisah para rasul. Api yang sama juga Tuhan masih dapat terjadi di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berkata Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami akan melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa bersama, saat gereja-gereja berdoa, kami akan melihat Tuhan, penuaian jiwa-jiwa terjadi. Kami tidak mau itu hanya sebagai hal yang kami tahu saja Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh menginginkannya. Hal itu terjadi lagi Tuhan. Terjadi lagi Tuhan. Di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami melihat bagaimana orang-orang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Bersekutu di dalam doa. Ada orang-orang yang rindu berdoa. Ada orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Sungguh-sungguh dengan firman Tuhan.
Bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami setia di dalam doa dan firman, kami akan melihat Tuhan, bagaimana Engkau kirimkan kepada kami jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, yang sementara berjalan ke neraka. Dan Tuhan, kami tidak mau menjadi gereja yang tertidur, sehingga kami membiarkan mereka berjalan ke neraka. Kami berdoa Tuhan, kami minta selamatkan jiwa-jiwa, dan jadikan gereja kami menjadi gereja misioner, menjadi gereja yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan kami sebagai hamba-hambamu yang ada di wilayah 1 Jatim. Kami percaya Tuhan, hal itu Engkau sanggup lakukan di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami rindu melihatnya, dan kami mau melihatnya lagi Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Di dalam pelayanan kami Tuhan. Lakukan lagi Tuhan. Engkau masih sanggup melakukannya. Dan kami mau melihatnya Tuhan. Kami mau melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mau melihat Engkau kirimkan kepada kami. Engkau pertemukan kepada kami jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sejauh kami menginginkannya, sejauh kami merindukannya, sejauh itu juga kami akan mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bangkitkan kami. Bangkitkan kami. Kobarkan kami. Kobarkan api-Mu Tuhan. Dalam hidup kami. Kami semua sama-sama terbakar. Kami semua sama-sama mau mengalami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terjadilah Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu yang besar terjadi di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, bangkit anak-anak yang mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu dikenapi akan bangkit 3 generasi untuk melayani Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk Departemen Sekolah Minggu Jatim Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, semua program yang dibuat agar supaya anak-anak ini mencintai Tuhan. Sejak kecil mereka belajar mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di anak-anak Tuhan seperti nubuatan Nabi Yoel. Kami percaya Tuhan Yesus, pakai Tuhan Departemen Doa Sekolah Minggu. Dan kami percaya lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bangkit anak-anak menjadi pendoa. Mereka akan diajarin doa tabernakel, maka akan diajari doa 5 jari. Berdoa bagi teman-teman mereka di sekolah. Berdoa bagi teman dan keluarga mereka. Sehingga Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan. Anak-anak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau melawat Tuhan Yesus semua program yang dibuat oleh Departemen Doa. Tuhan Yesus, Departemen Sekolah Minggu. Agar supaya doa menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak. Dan Tuhan, ada kebangunan rohani terjadi di anak-anak yang ada di Jawa Timur. Tuhan, kami berdoa buat Departemen Doa, Departemen kaum muda Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk acara Youth Camp yang melibatkan 1000 anak muda se-Jawa Timur. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi kebangunan rohani bagi anak-anak muda. Generasi yang Tuhan kasihi. Generasi muda seperti Daniel Tuhan. Akan bangkit orang-orang yang militan, yang mencintai Tuhan dengan luar biasa.
Kami percaya Tuhan, mereka seperti berlian-berlian yang akan bersinar. Dan saat mereka berkumpul untuk berdoa, lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk departemen kaum muda Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan Yesus semua program yang ada untuk membawa anak Tuhan, anak-anak muda se-Jawa Timur mengalami revival Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan, oh petuayan jiwa-jiwa, oh Tuhan kebangunan rohani, oh Tuhan Yesus setiap anak-anak muda datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk departemen kaum pria, untuk acara men's camp Tuhan di BDI Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar ini bukan sekedar menjadi program, tapi biarlah Tuhan departemen kaum pria, oh memiliki hati sehingga orang-orang tua, bapak-bapak akan berbalik kepada Tuhan. Para pria-pria akan mencintai Tuhan dan akan memimpin keluarganya Tuhan untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dan kami percaya Tuhan, seperti nubuatan firman Tuhan pasti dikenapi. Hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anaknya akan berbalik kepada bapak. Dan semua akan menyembah Tuhan. Dan semua Tuhan keluarga akan dibawa kepada Tuhan. Untuk departemen kaum wanita, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya bahwa wanita Engkau pakai untuk menjadi pendoa-pendoa bagi gereja. Kami percaya Tuhan, biar kami para wanita, kami berdoa, berpuasa seperti Esther. Kami datang merendahkan diri. Karena seperti firman-Mu berkata di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dia yang atas dan namanya umatku disebut. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan Yesus berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka kami percaya Tuhan, revival Tuhan terjadi. Kami GSIA Jawa Timur bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kongres yang akan diadakan Tuhan di Jawa Timur di bulan Agustus. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang memilih hamba-hamba Tuhan. Pemimpin-pemimpin GSIA yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, yang punya hati misi, yang punya hati untuk melihat kebangunan rohani Tuhan. Dan kami percaya, oh Tuhan Yesus, api-Mu akan melawat semua hamba-hamba Tuhan dari seluruh Indonesia, akan datang dan bersehati, tidak saling gontok-gontokan, tidak mau Tuhan Yesus tidak gila jabatan, tapi kami datang bersama-sama menyembah Tuhan. Kami datang bersama-sama merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan, lawatan Tuhan bekerja. Tuhan memberkati kongres ini, sehingga kongres ini menjadi kongres yang berbeda. Oh, ada kemuliaan Tuhan yang nyata. Kami hamba-hamba Tuhan dapat bersehati, bersatu, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami pulang ke daerah-daerah, hamba-hamba Tuhan melayani dengan api yang baru dari Tuhan. Semangat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, yang ada yang berdoa hari ini. Tuhan memakai kami semuanya. Tuhan melawat kami semuanya. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Nama-Mu ya Tuhan dipuji, dipermuliakan. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Hamba-Mu pengurus 3D, Bapak Obed Batlayar. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua yang dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4,
wilayah 5, wilayah 6, bahkan wilayah 7. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap wilayah mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan kami siap bergerak bersama dengan Engkau. Kami mau masuk dalam gelombang api kebangunan rohani. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami, biar api Injil itu boleh terpancar dari Jawa Timur satu Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa untuk hadirat-Mu yang kuat dan luar biasa di tengah-tengah kami. Dan kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Semua kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang mengalami masalah, baik masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah izin gereja, masalah Tuhan Yesus, jemaat, masalah pembangunan gereja, masalah apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan Jehovah Rafa yang menyembuhkan, Tuhan Jehovah Jireh yang memberkati, yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kalau kami kehilangan damai sejahtera, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Jehovah, Tuhan Yesus, panji keselamatan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa damai sejahtera-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah berdoa. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Obed yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang juga sudah turut berdoa, bersepakat bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Sebelum kita akan meninggalkan ruangan ini, kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Memberikan senyuman terbaik, senyuman yang menjadi berkat. Oke. Siap ya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga pokoknya senyum saja karena saya tidak tahu Bapak Ibu di bagian sebelah mana gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Kita senyum. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait pendataan Bapak Ibu. Jadi sama halnya yang kita rindu di GSJA 1 Jatim ini terjadi satu kegerakan doa dan firman itu terus terjadi melalui gereja-gereja setempat. Untuk itu kita perlu mengukur sejauh mana perkembangan daripada gereja Bapak Ibu melayani. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu Gembala untuk mengisi link yang akan dibagikan oleh Departemen Doa Wilayah masing-masing. Jadi saya juga sudah menempatkan link tersebut ada di kolom komentar Zoom malam hari ini. Jadi kalau takutnya terlupa, bisa langsung sambil mengisi ya Bapak Ibu. Itu saja. Ada juga tambahannya, tambahan pengumuman adalah kita akan melakukan pertemuan kembali pada tanggal 12 Juni 2023 jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, itu saja mungkin dari
Ibu Ketua, ada pengumuman yang lain, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah melayani hari ini, dan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah join dalam Zoom ini. Kita mau satukan hati kita. Dan setelah malam ini, ayo mari kita berdoa dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa dengan hati yang haus akan Tuhan. Karena kita percaya, inilah saatnya, inilah waktunya. Kebangunan rohani itu dicurahkan di tengah-tengah kita. Amin. Dan untuk pengumuman yang lain, terima kasih juga ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi link yang ada. Kami sangat perlu itu, karena kita tidak bisa mengarangnya, dan tidak perlu Bapak Ibu merasa sungkan atau malu atau merasa oh kami nggak ada doa ini, nggak ada ini, nggak ada itu. Nggak apa-apa gitu loh. Kami justru berpikir bahwa kalau tidak ada, kami mau bantu untuk mendoakan Bapak Ibu supaya gereja kita semua mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemajuan dalam pelayanan kita semuanya. Dan kadang-kadang kalau kita merasa kita sendiri berjuang sendiri, dengan saudara terhubung dengan kami Departemen Doa Daerah, kami paling tidak bisa mendoakan saudara atau Bapak Ibu secara pribadi. Karena kalau mau cerita masalah kita kepada jemaat itu kita nggak bisa. Tapi kalau sesama kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa curhat dan kita saling mendoakan supaya beban itu kita pikul bersama-sama. Dan Departemen Doa ada bukan hanya untuk melakukan program, bukan. Tetapi kami juga tidak bisa datang kepada Bapak Ibu, mau didoakan, kami juga sungkan, nanti nggak enak gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menghubungi kami, minta bantuan doa, apapun itu, kami sangat senang. Saya pribadi sangat senang. HP saya, nomor saya boleh diminta sama Tias, dan ke teman-teman yang sudah ada, hamba Tuhan yang sudah terhubung dengan WA saya, silakan saudara. Ya, mungkin saya tidak bisa langsung menjawabnya ya, karena saya juga nyetir. Kadang-kadang kalau nyetir lebih banyak nyetir sendiri, saya nggak bisa lihat WA. Tapi paling tidak saya pasti akan baca. Gitu ya, dan kami akan tim akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, karena kita satu kesatuan, satu tubuh di dalam Tuhan. Kalau gereja Bapak Ibu bertumbuh, saya senang sekali, karena itulah saya ada. Kami ada Departemen Doa Daerah, dan kami mau mendoakan semua departemen, semua wilayah. Jadi Departemen Doa itu menjadi motor atau penggerak bagi semua departemen dan semua wilayah, supaya kita semua mengalami revival-nya Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali. Saya berterima kasih buat pesan Tuhan hari ini buat kita lewat Pak Obed. Ya, saya nggak tahu Pak Obed masih ada atau sudah pulang. Sudah off. Saya nggak tahu, tapi syukur Tuhan. Dalam masa-masa ini bersama-sama, pesan yang sama yang Tuhan taruh. Ya, yang Tuhan taruh di saya sama persis, sampai saya Pak Obed tadi saya berikan firman Tuhan, saya sampai bilang kok Tuhan bisa sama ya. Kita mesti bangun, kita mesti bangkit, kita mesti ayo kita melakukan, karena revival Tuhan pasti akan terjadi. Ya, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita percaya waktu kita berdoa, kita cari wajah Tuhan, kita bertobat dari kehidupan kita yang jahat, kita percaya bahwa Tuhan melawat kita semuanya, dan kita percaya itu pasti terjadi. Amin. Pesan Tuhan yang sama untuk kita semuanya hari ini sangat luar biasa, dan saya sangat bersyukur. Saya berterima kasih sama Tuhan melalui Pak Obed dan melalui kita semuanya, bahwa kita semuanya pasti mengalami kuasa dan lawatan Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu tolong isi juga link yang dibagikan supaya kita dapat data yang tepat, dan kami akan terus mendoakan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak buat ketua-ketua wilayah yang sudah join pada saat ini.
Terima kasih juga buat departemen-departemen yang join pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke. Sorry. Boleh keluar ya, sudah ya. Oke. Terima kasih Katia, sudah selesai semuanya? Iya, terima kasih. Mohon izin keluar. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati, selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu bulan Juni. Amin. Pengurus-pengurus terima kasih. Sampai ketemu nanti malam. Ya, kita selalu bertemu setiap jam 12 malam Bu untuk berdoa. Oke. Selamat bertemu Pak Lubis setiap pagi jam 8. Iya Bu. Kesediaan Pak Daniel dengan Ibu Erni untuk Iya. tetap bersama-sama dalam ruangan. Oke, terima kasih Saya mau Pak keluar Ubed. belum bisa. Iya, Oh ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Obed yang juga Ibu Obed ada berdoa ikut ya. tetap Terima kasih semangat. banyak. Terima kasih. Salam kenal dari kami. Oke. Sebentar. Oke. Ini kok Erwin. Oh, ini Julius sama Yakin tinggal Ini kita. saya ini. Iya, Oke. sebentar. Saya ini keluarin dulu. Yang Sungai Kehidupan bisa keluar dari Zoom Iya, saya atau sudah bantu keluar? dari sini. Oh, remove. Oke. Bisa nggak? Bisa kok dari sini. Bisa. Bisa. Oke. Yang satunya tinggal di remove. Terima kasih Bu. Hari ini Bang Jul ada di rumah sakit belum pulang. Kenapa? Oh, Ada adik ipar masuk UGD. Jadi kan ambil di ada ipar itu maksudnya adiknya istri dari adik kandungnya Bang Jul. Oh. Lanjut pendidikan untuk kenaikan jabatan kan harus ambil pendidikan ulang angkatan laut. Okay. Gitu. Ternyata kondisinya drop waktu pelatihan, mungkin karena terlalu diforsir langsung terlalu masuk capek. Betul. Sedangkan suaminya ada di Pontianak. Oh, ya. Mereka dikasih Pontianak. Ya, mungkin ini Pastor. Tadi Pak Amsal itu meminta, sebenarnya nggak tahu ya udah selesai apa belum Pak Amsal. Kalau sudah selesai kita bisa undang sekalian untuk bisa ngobrol terkait persiapan kita hari Sabtu Minggu. Gitu. Sekalian evaluasi untuk hari ini dulu juga boleh biar saya bisa boleh ya. Gitu ya. Oke. Untuk yang tanggal 12 Juni itu pokok doa. Tanggal 12 Juni itu jadinya Ibu Sani ya, Pastor ya? Saya lagi pikir jangan, kecuali nanti saya minta di bulan Agustus pada saat dia sudah di Indonesia. Karena agak susah sinyalnya kalau di Kanada. Iya. Nanti dia pada saat tidur terus kita betul. bangun. Terus ada sinyal kerusakan, kita pasti bingung. Lebih baik dia bilang sama saya, see you there di Kongres. Oke, berarti dia datang. Iya. Jadi saya pikir nanti saya akan minta dia di Agustus atau Septembernya. Iya. Gitu berarti aja. untuk
bulan Juni siapa ya kira-kira ya Pastor yang paling memungkinkan? Sebentar. Kemarin itu kan saya ada tulis ya, coba mungkin Pak Frans Kansil. Tanggal 12 Juni. Saya tanya Ya. Pak Frans Kansil dulu. Karena kan kaum muda juga, itu kan Ya. di pantai, sekalian beliau hadir. Ya mungkin coba kita ambil sekali jalan. Oke. Ya. Oh, yang kaum muda itu ini Pak, siapa itu? Juli, kaum muda, bulan Juli. Iya. Tapi itu bukan Pak Frans Kansil pembicaranya itu. Coba ya. Ini siapa itu? Sebentar, saya coba lihat lagi ya. Kan ada dua ya, satu. Iya, satunya ini Pastor Leighton. Nah, yang satu siapa yang itu? dari ini ICA. Oh, iya. Di pengurus kayaknya, ntar. Satunya itu Pak Bonaparte. Oh, iya. saya lupa. Iya. Iya. Iya, Pak Frans Kansil boleh coba. Iya. Oh, kenapa? Oke, berarti saya akan buatkan surat permohonannya sekalian ya, Pastor ya, biar nanti bisa mengajukan sekalian gitu ya. Ya, bisa. Iya. Terus Pastor Erninya ini. Sekalian kita ngomongin ininya loh, Pak, untuk yang di Sati. Nah, ini Pastor balik. Iya. Tapi ya. Itu biar ada evaluasi yang hari ini tadi. Shalom, Pastor. Evaluasi tadi lagu-lagu kok ini ya kurang keluar ya di ininya. Oh, suaranya ya. Audionya kok hilang banyak. Iya. Tidak dengar sama sekali, dikit. Iya, yang di awal aja ya Pak ya, tapi terakhir-terakhir udah bisa kedengeran ya? Ya, terakhir sudah kedengaran bagus. Ya, selamat pujian. Di awal suara tidak terdengar. Ya. Terus di akhir sudah bagus, sudah jelas. Tapi belum terlalu jelas. Maksudnya sudah belum terlalu seperti Pak Ome tadi yang khotbah sangat jelas. Iya, suaranya kayak jauh gitu loh ya. Kayak jauh, ya kayak jauh. Nah, iya. Yang itu berapa tadi? 34 ya? Iya. Iya. Pak,